Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafiz Ahmad Riziki dengan NIM 2454172 TK60108. Saya dari kelas B dan merupakan sarjana teknik geodesi. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan hasil kerja saya, yaitu praktikum penginderaan jarak jauh tugas M1. Oke, jenis citra satelit dan juga karakteristiknya. Pada tugas kali ini saya menggunakan dua satelit, yaitu Landsat 8 dan juga Sentinel 2. Untuk Landsat 8 sendiri adalah perekaman citra bumi dengan satelit Landsat, merupakan program yang telah berjalan paling lama sejak tahun 1972. Satelit-satelit Landsat telah menangkap jutaan citra satelit untuk seluruh dunia, sehingga Landsat merupakan koleksi citra yang paling lengkap. Satelit yang terbaru adalah Landsat 8 yang diluncurkan pada bulan Februari 2013. Landsat 8 menghasilkan citra kualitas tinggi untuk seluruh dunia setiap 16 hari sekali. Citra ini disediakan oleh United States Geological Service atau USGS untuk penggunaan umum sebagai layanan gratis. Nah, misi dari proyek Landsat ini adalah menyediakan akuisisi data multispektral dengan resolusi sedang pada permukaan bumi secara global. Landsat mewakili satu-satunya sumber global terkalibrasi spasial dan pengukuran resolusi sedang pada permukaan bumi. Next. Jumlah band dari satelit Landsat 8 itu ada sekitar 11 buah. Di antaranya adalah kanal-kanal tersebut adalah 9 kanal atau bisa disebut juga band 1 sampai 9 berada pada OLI, dan dua lainnya adalah band 10 dan juga 11 pada TIRS. Untuk parameter orbitnya sendiri, Landsat 8 itu memiliki tipe orbit sinkron matahari atau Sun Synchronous. Terus ketinggian orbitnya itu kurang lebih 750 km di atas permukaan bumi. Inklinasi orbitnya itu plus minus dari 98,2 derajat. Periode orbitnya itu kurang lebih dari 99 menit per putaran. Jumlah orbit per harinya itu sekitar 14 orbit. Siklus ulangnya itu sekitar 16 hari sekali. Jumlah orbitnya dalam satu siklus itu adalah 233 orbit. Waktu melintasi ekuator sekitar pukul 10 pagi. Lebar sapuan kurang lebih 185 km. Parameter ini memungkinkan Landsat 8 untuk merekam permukaan bumi secara konsisten dengan pencahayaan yang relatif sama pada setiap rekaman. Next. Yang kedua adalah Sentinel 2. Armada Sentinel dirancang untuk mengirimkan data penginderaan jauh lahan yang merupakan inti dari program Copernicus Komisi Eropa. Misi Sentinel 2 adalah hasil kolaborasi erat antar Badan Antariksa Eropa, Komisi Eropa, industri, penyediaan layanan, dan penggunaan data. Misi ini telah dirancang dan dibangun oleh konsorsium yang terdiri dari 60 perusahaan yang dipimpin oleh Airbus Defence and Space dan didukung oleh Badan Antariksa Prancis atau CNES untuk mengoptimalkan kualitas gambar, dan oleh Pusat Kedirgantaraan Jerman untuk meningkatkan pembelian data menggunakan komunikasi optik. Misi Sentinel 2 terdiri dari dua satelit yang dikembangkan untuk mendukung pemantauan vegetasi, tutupan lahan, dan juga lingkungan. Sentinel 2A diluncurkan oleh ESA pada tanggal 23 Juni 2015 dan beroperasi di orbit sinkron matahari dengan siklus pengulangan sebesar 10 hari sekali. Satelit kedua yang identik dengan Sentinel 2B diluncurkan pada 7 Maret 2017. Bersama-sama mereka mencakup seluruh permukaan dataran bumi, pulau-pulau besar, dan perairan pedalaman serta pesisir setiap 5 hari sekali. Oke, untuk jumlah band dari Sentinel itu adalah sekitar 13 pita spektra dengan resolusi spasial bergantung pada pita spektra tertentu. Contoh, 4 pita dengan jarak 10 meter, yaitu adalah biru dengan 490 nanometer, hijau 560, merah 665, dan infrared terdekat adalah 842. Selebihnya bisa dilihat pada presentasi saya. Dan berikut adalah penomoran bandnya dari band 1 sampai band 12. Oke, next. Parameter Sentinel 2 itu adalah tipe orbitnya sinkron matahari, ketinggian orbitnya kurang lebih 786 km dari permukaan bumi, inklinasi orbitnya kurang lebih 98,62 derajat, periode orbitnya kurang lebih 100,6 menit, jumlah orbit perharinya sekitar 14 orbit, siklus ulangnya yaitu 10 hari untuk satu satelit menjadi 5 hari dengan Sentinel 2A dan 2B. Waktu melintasi ekuator sekitar pukul 10 lebih 30 menit pagi atau setengah 11 pagi. Lebar sapuannya kurang lebih 290 km.
Orbit sinkron matahari memungkinkan perekaman dan juga sudut pencahayaan yang konsisten sehingga sangat baik untuk pemantauan vegetasi, pertanian, dan juga perubahan tutupan lahan. Next. Berikut merupakan hasil citra satelit yang saya ambil dari USGS dan juga Copernicus. Kedua hasil citra satelit ini saya mengambil pada area Yogyakarta atau di sekitar dekat Gunung Merapi agar kita bisa melihat pemantauan dari kedua satelit tersebut. Next, pada tugas kali ini saya menggunakan dua software yaitu Multispec dan juga Envy. Untuk Multispec itu adalah merupakan perangkat lunak pengolahan citra penginderaan jauh yang dikembangkan oleh Purdue University dan dirancang khusus untuk analisis data multispektral maupun hiperspektral. Software ini digunakan dalam bidang akademik dan penelitian karena kemampuannya dalam mengelola serta menganalisis data raster dari berbagai sumber citra satelit seperti Landsat dengan format GeoTIFF. Terus salah satu karakteristik utamanya adalah kekuatan dan analisis spektral dan klasifikasi citra. Software ini menyediakan metode klasifikasi seperti maximum likelihood, minimum distance, Mahalanobis distance, serta klasifikasi unsupervised seperti isodata. Selain itu, Multispec juga mendukung evaluasi akurat melalui confusion matrix sehingga hasil klasifikasi dapat diuji tingkat ketelitiannya. Fitur analisis statistiknya seperti perhitungan mean, varian, kovarian, dan juga transformasi data. Next. Nah, dari segi menu dan juga antarmuka, Multispec memiliki tampilan yang sederhana dengan menu utama seperti file, edit, project, prosesor, dan juga option. Menu prosesor menjadi bagian yang paling penting karena berisi fitur klasifikasi, transformasi data, serta analisis statistik. Pengguna dapat dengan mudah membuat training area, menampilkan histogram, serta melakukan kombinasi band untuk komposit warna RGB. Dalam hal fitur pemrosesan, Multispec unggul pada analisis spektral dan juga klasifikasi citra. Oke, lanjut. Ulasan software secara keseluruhan. Multispec itu sangat efektif untuk analisis dan klasifikasi citra berbasis statistik. Software ini cocok digunakan dalam praktikum penginderaan jauh, penelitian akademik, dan juga studi spektral. Kelebihannya terletak pada analisis spektral yang kuat, tetapi kurang optimal untuk analisis spasial yang kompleks. Next. Oke, berikut merupakan hasil pengolahan data dari satelit Landsat 8 menggunakan Multispec. Bisa dilihat pada natural color, warnanya seperti berikut dengan perbedaan warna yang cukup mencolok. Terus ada false color atau urban atau pemukiman. Terus ada color infrared untuk vegetasi, berarti menunjukkan di sekitaran daerah Gunung Merapi tersebut masih banyak vegetasi yang masih dikatakan bagus. Kemudian ada land juga water, lalu atmospheric penetration. Next. Berikut merupakan hasil dari Sentinel-2. Kebanyakan hasil dari kombinasi band ini menunjukkan adanya tutupan awan yang lumayan banyak. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa hasil dari citra menunjukkan bahwa di daerah tersebut kebanyakan awan pada saat saya mengambil datanya. Lanjut. Baik, untuk karakteristik software yang kedua yaitu Envy merupakan perangkat lunak profesional yang berfokus pada pengolahan dan juga analisis citra penginderaan jauh, khususnya data multispektral dan juga hiperspektral. Software ini memiliki struktur berbasis toolbox dengan alur kerja sistematis mulai dari input data, pemrosesan, analisis, hingga output hasil. Envy mendukung berbagai format data raster dan juga data satelit populer serta mampu menangani data resolusi tinggi. Secara teknis, Envy lebih unggul analisis spektral, klasifikasi citra, koreksi antar atmosfer dan juga geometrik, transformasi indeksnya, change detection, serta pemrosesan data radar. Selain itu, Envy dapat diintegrasikan dengan IDL untuk otomatisasi dan juga analisis lanjutan. Karakter utamanya adalah kuat, ilmiah, dan juga detail, namun bersifat komersial dan membutuhkan pemahaman dasar penginderaan jauh untuk mengoperasikannya secara optimal. Next. Oke, untuk reviewnya sendiri, Envy itu adalah software khusus untuk pengolahan data dan juga analisis citra penginderaan jauh. Tersusun atas menu toolbox yang mencakup manajemen data raster, koreksi geometrik dan juga radiometrik,
Terus ada klasifikasi, analisis spektral, serta transformasi citra. Alur kerjanya itu berbasis workflow sehingga mudah diproses dari impor data hingga ke ekspor hasilnya. Fitur pemrosesannya meliputi koreksi atmosfer, mosaik, bandmath, perhitungan indeks vegetasi, klasifikasi supervised atau unsupervised, change detection, hingga analisis hiperspektral dan juga SAR. Nah, next. Oke, untuk ulasan singkatnya itu adalah NV merupakan software yang sangat kuat dan juga spesifik untuk analisis citra penginderaan jauh tingkat lanjut. Kelebihannya terletak pada kelengkapan fitur, spektral, dan juga akurasi analisis ilmiah, sehingga banyak digunakan dalam penelitian, hutan, pertanian, dan pemantauan lingkungan. Namun, karena bersifat komersial dan memiliki kompleksitas fitur yang tinggi, NV lebih cocok bagi pengguna yang sudah memiliki dasar penginderaan jauh dibanding pemula. Next. Berikut merupakan hasil pengolahan citra satelit menggunakan NV. Berikut merupakan hasil dari Landsat 8. Dapat dilihat dari perbandingan dua hasil data, saya dapat mengambil kesimpulan bahwasannya hasil pengolahan dari kedua software tersebut tuh bisa dikatakan hampir-hampir sama, walaupun ada perbedaan dikit, yaitu di NV kita bisa memindahkan atau mengganti hasil data menjadi lebih bagus atau lebih simpel. Next. Berikut merupakan hasil dari Sentinel. Sama seperti sebelumnya, masih terdapat banyak tutupan awan, namun sudah lumayan banyak area yang dapat terlihat. Next. Nah, kegunaan kombinasi band. Nah, untuk natural color itu adalah kombinasi band merah, hijau, dan juga biru. Itu menghasilkan tampilan yang merupakan penglihatan manusia, sehingga vegetasi terlihat hijau, air terlihat biru gelap, dan pemukiman terlihat abu-abu. Kombinasi ini cocok untuk interpretasi visual umum dan presentasi karena tampilannya yang realistis. False color atau urban biasanya menggunakan band SWIR dan merah. Terus kombinasi ini tuh dirancang untuk menonjolkan area terbangun atau pemukiman. Nah, pemukiman dan bangunan yang akan terlihat lebih terang dan juga kebiruan. Sedangkan vegetasi tetap kontras. Kombinasi ini sering digunakan untuk analisis perkembangan kota dan identifikasi lahan terbuka. Next. Untuk color infrared atau vegetation, itu menggunakan band NIR, merah, dan juga hijau. Vegetasi sehat memantulkan radiasi inframerah dekat NIR dengan sangat kuat sehingga tampil berwarna merah cerah. Semakin merah warnanya, maka semakin sehat pula vegetasinya. Kombinasi ini sangat efektif untuk pemantauan pertanian, kehutanan, dan juga analisis kesehatan tanaman. Kemudian ada land atau water, yaitu membantu membedakan daratan dan juga perairan secara jelas. Air menyerap gelombang NIR dan juga SWIR sehingga tampak sangat gelap, sedangkan daratan terlihat lebih terang. Kombinasi ini banyak digunakan untuk pemetaan garis pantai, identifikasi banjir, dan juga analisis badan air. Next. Oke, atmospheric penetration, yaitu memanfaatkan band SWIR dan juga NIR yang lebih mampu untuk menembus kabut, asap, dan juga partikel atmosfer. Hasilnya, detail permukaan bumi terlihat lebih jelas dibandingkan kombinasi warna alami. Kombinasi ini cocok untuk wilayah tropis yang sering terjadi kabut atau rawan terjadi kebakaran hutan. Nah, secara umum, setiap kombinasi band dibuat berdasarkan karakteristik pemantulan spektral objek di permukaan bumi. Pemilihan kombinasi bergantung pada tujuan analisis, apakah untuk melihat vegetasi, perkotaan, perairan, ataupun kondisi atmosfer. Oke, berikut merupakan referensi yang saya gunakan untuk mengerjakan project atau tugas tersebut ataupun tugas ini. Oke, next. Sekian dari saya. Bila mana ada kesalahan kata maupun ucapan saya yang kurang menarik maupun sempat menyinggung, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.